Gerakan kudeta dan polemik di Kesultanan Banten tahun 1750 sampai 1752. Sekitar pertengahan abad ke-17, Belanda telah mencapai banyak kemajuan dalam meletakkan dasar-dasar militer untuk mendapatkan hegemoni perdagangan atas perniagaan laut di Indonesia. Akan tetapi, VOC sadar bahwa hegemoni tidak dapat ditegakkan hanya dengan perjanjian-perjanjian damai, pembangunan benteng-benteng dan keunggulan angkatan lautnya. Oleh karena itu, VOC harus melakukan kebijakan yang lebih agresif dengan campur tangan langsung dalam urusan dalam negeri di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Banten. Selama berabad-abad, tampaknya mekanisme yang kurang lebih sama digunakan untuk mempertahankan legitimasi Belanda di Indonesia, yaitu dibutuhkan kerjasama dari tokoh-tokoh kunci di wilayah yang didominasi. Dengan melibatkan para raja, kekuatan asing dapat mempertahankan otoritasnya sekaligus menyamarkannya. Sistem itu dilanjutkan melalui politik adu domba, hukum dan penghargaan, serta terlibat langsung ikut campur dalam perang suksesi tahta demi keuntungan mereka. Belanda melakukan strategi politik untuk mengkudeta kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa dengan melakukan kerjasama dengan Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji, yang saat itu dekat dengan orang-orang Belanda. Strategi politik adu domba yang dimainkan Belanda berhasil memicu peperangan besar pada tahun 1682 dengan penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa serta pengangkatan Sultan Haji sebagai penguasa baru di Kesultanan Banten. Bagaimanapun juga, kini campur tangan VOC telah memungkinkan seorang raja atau elit bangsawan, meski tidak mendapatkan dukungan dari rakyat yang cukup memadai untuk menjalankan kekuasaan secara efektif dan mengakui legitimasinya, tetapi dapat menjadi penguasa atau raja di bawah perlindungan VOC. Hal ini dapat dilihat dari pengangkatan sultan yang dilakukan oleh Ratu Syarifah pada tahun 1750 secara aklamasi yang tidak melibatkan keluarga Kesultanan Banten, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial Belanda, karena Ratu Syarifah dianggap mudah untuk diintervensi demi mendapatkan keuntungan yang besar bagi pihak kolonial Belanda. Perwalian ini telah memancing timbulnya gerakan oposisi di dalam istana. Kalangan elit Banten yang merasa dikesampingkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan telah menimbulkan gerakan kudeta yang dipimpin oleh Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Gerakan kudeta dan polemik kekuasaan Kesultanan Banten telah mengejawantahkan serta menimbulkan dampak yang serius bagi eksistensi Kesultanan Banten. Terutama intervensi yang dimainkan VOC telah berhasil memecah belah masyarakat Banten, sehingga Kesultanan Banten menghadapi konflik-konflik yang berat di dalam negeri yang tidak dapat diabaikan oleh VOC. Gerakan kudeta yang dilakukan Ratu Bagus Buang tidak hanya menyulitkan pasukan Belanda, namun dipercaya telah membuat Ratu Syarifah dan anaknya diasingkan ke Pulau Edam karena telah menimbulkan kerusuhan di Banten. Hal ini yang membuat penulis untuk melakukan penelitian untuk memperkaya pengetahuan kontekstual dan penjelasan kausal tentang peristiwa gerakan kudeta dan polemik kekuasaan yang terjadi pada 1750 sampai 1752 yang menjadi penentu perubahan sosial di Kesultanan Banten. Untuk menuliskan hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah yang meliputi 4 tahap, diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
dengan merujuk kepada sejumlah sumber primer melalui penelusuran arsip dan manuskrip yang dilakukan untuk membuktikan proposisi utama karya tulis ini bahwa gerakan sosial dan polemik kekuasaan Kesultanan Banten merupakan intervensi Belanda dan konflik internal yang terjadi di dalam istana. Hal ini dapat dibuktikan dari gerakan kudeta yang dilakukan elit bangsawan Tubagus Buang dan Kiai Tapa yang terjadi pada 1750 sampai 1752. Kejayaan Kesultanan Banten dalam sektor ekonomi mendapatkan perhatian khusus dari para saudagar mancanegara ketika dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil melakukan kegiatan ekspor impor rempah-rempah mulai dari lada, beras, gula, kemiri, pala, dan cengkeh, sehingga pelabuhan Karangantu ramai dikunjungi oleh para pedagang yang dari Eropa maupun Asia dan menjadi pusat perdagangan di Nusantara. Selain itu, kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh Sultan telah berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa negara Eropa seperti Prancis, Denmark, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Banten telah membawa perubahan sosial yang secara bertahap memaksa dalam mempercepat denyut kehidupan masyarakat tradisional. Kejatuhan Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis telah menjadikan Banten sebagai salah satu negara besar dengan kemajuan perdagangan di wilayah pantai utara. Selain itu, ketika memasuki pertengahan abad ke-17, tanah Jawa hampir seluruhnya mengalami keresahan dan ketidakpastian akibat kekuatan besar dari bangsa Eropa yang merambah banyak kawasan dunia. Kapitalisme dan merkantilisme telah mulai digerakkan oleh bangsa Eropa di beberapa sektor perekonomian potensial di banyak daerah di Nusantara. Hal ini pun menimpa pelabuhan Banten yang pada abad ke-17 yang telah menjadi pelabuhan internasional dengan salah satu penghasil rempah berkualitas di Nusantara, sehingga membuat para kolonial dari barat berlomba-lomba untuk memonopoli perdagangan di wilayah Banten tersebut. Sementara itu, kebijakan politik VOC di Jawa sudah lama ditentukan oleh sebuah ungkapan bahwa kekuatan VOC di Banten jangan terlalu kecil dan kekuatan VOC di Mataram jangan terlalu besar. Namun, ketika pengaruh VOC di Jawa semakin meluas, bentrokan dengan Banten, eksploitasi utama lada pada saat itu tidak dapat dihindarkan. VOC merasa kesal kepada para pedagang dari Banten yang melakukan aktivitas perdagangan rempah-rempah di Saram. Pasukan VOC kembali membuat Sultan marah di Tanjung Karawang, yang tempatnya tidak jauh dari Karawang, dengan menyita kapal bermuatan rempah-rempah yang sedang menuju ke Banten. Hal ini melahirkan kemarahan dan reaksi para nelayan yang melakukan balas dendam dengan membunuh para nelayan dan mengangkut kayu VOC, serta perahu yang membawa batu ke Batavia berhasil dihancurkan oleh para nelayan dari Banten. Ketegangan semakin meningkat saat VOC mengusir penduduk Tanara, suatu tempat di tengah-tengah antara Batavia dan Banten. Kota tersebut dibakar dan 14 kapal nelayan disita. Kemudian VOC mengirim armadanya untuk memblokade pelabuhan selama 6 bulan. Situasi ini mengakibatkan pertempuran yang cukup sengit di laut yang sebelumnya tidak pernah terjadi di wilayah Banten. Kolonial Belanda yang mengalami kesulitan dalam menaklukkan wilayah Banten mulai mencari celah untuk masuk ke wilayah internal Kesultanan Banten yang dapat mereka manfaatkan untuk tujuan politik kolonial Belanda. Sultan Abdul Nasser Abdul Qahar yang menjadi pewaris tahta Kesultanan Banten yang menghabiskan 2 tahun di Mekah dari tahun 1674 hingga 1676. Selama ketidakhadirannya, Sultan Ageng mengangkat putra lainnya bernama Pangeran Purbaya sebagai pewaris tahta Banten untuk mengatur administrasi dan diplomasi dengan bangsa Eropa. Telah membuka ruang bagi kolonial Belanda untuk melakukan strategi politik adu domba. Ketika Abdul Qahar telah kembali dari Mekah dan menjalin hubungan yang baik dengan VOC untuk mengembangkan wilayah Banten, telah menimbulkan perselisihan dalam istana kesultanan. Pada tahun 1682,
Sultan Abdul Qahar menolak untuk membayar pajak tahunan guna perairan daerah persawahan Kesultanan Banten, memilih untuk meminta bantuan kepada VOC agar dapat mengirimkan lebih dari 1.000 pasukan tentara untuk membantunya melawan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mengepung Keraton Sorosoan. Situasi ini telah mengakibatkan peperangan yang cukup sengit yang terjadi antara putra mahkota dan ayahnya. Akhirnya Sultan Muda berhasil mengalahkan Sultan Ageng pada tahun 1683 dengan bantuan militer yang dikirimkan VOC ke wilayah Banten. Kekalahan yang dialami Sultan Ageng ini telah membuat kolonial Belanda memilih Sultan Abdul Qahar yang diberi gelar Sultan Haji untuk naik tahta kekuasaan di Kesultanan Banten dan memerintahkan Sultan Haji untuk mengusir para pedagang Eropa lainnya dari Banten. Ketika Sultan Haji naik tahta ke puncak kekuasaan merupakan sebuah periode kemunduran dalam sektor politik di Kesultanan Banten akibat intervensi kolonial Belanda terhadap pemerintahan Banten hingga abad ke-19. Situasi ini telah menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Banten. Bahkan dalam manuskrip Syekh Mansur di dalam Pupuh Pangkur, sebagian rakyat tidak mengakui Sultan Haji sebagai sultan yang berkuasa di Banten, sehingga membuat Sultan Haji berada dalam kegelisahan dan ketakutan pada masa akhir kekuasaannya. Karena kolonial Belanda yang dulunya menjadi sahabat dan pelindung bagi dirinya saat melakukan kudeta terhadap ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian beralih menjadi tuan yang harus dituruti kebijakannya, terutama dalam sistem monopoli perdagangan di Banten, hingga Sultan Haji wafat pada tahun 1687. Kekuasaan yang telah ditegakkan VOC setelah berhasil menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa dari tahta kekuasaan telah mulai digerogoti persekongkolan istana selama masa pemerintahan Sultan Zainul Arifin yang berkuasa pada tahun 1733 sampai 1748. Istrinya yang berkebangsaan Arab yang bernama Ratu Syarifah Fatimah memulai sebuah intrik untuk membangun kekuasaannya di Istana Kesultanan Banten. Ternyata ia memiliki sikap ambisius dan tidak puas dengan menjadi permaisuri saja, tetapi ingin menjadi penguasa Banten. Dia berencana menjauhkan suaminya dari putranya bernama Pangeran Arif Gusti, yang merupakan anak dari istri sebelumnya, yang memiliki legitimasi untuk menjadi penggantinya dan menghasut Gusti untuk melawan ayahnya. Setelah peristiwa itu, Ratu Syarifah berhasil membujuk pemerintah pusat atau VOC untuk mengasingkan Pangeran Gusti ke Sri Lanka dan mengangkat anak angkatnya menjadi pangeran mahkota dengan gelar Pangeran Syarif Abdullah Muhammad Syafi'i. Selain itu, Ratu Syarifah juga berhasil membujuk pemerintah untuk menangkap Zainal Arifin pada tahun 1748 dengan tuduhan bahwa ia menderita penyakit mental atau gila. Sehingga Gubernur Jenderal Baron van Imhoff melakukan penangkapan kepada Sultan dan membuangnya ke Ambon. Kemudian memilih Ratu Syarifah sebagai penguasa di Istana Banten. Pola dan arah kekuasaan Ratu Syarifah telah memancing timbulnya oposisi di dalam pemerintahan Kesultanan Banten. Kalangan elit bangsawan melakukan protes terhadap sikap Ratu Syarifah yang telah mengesampingkan keterlibatan mereka dalam mengambil keputusan, sehingga menimbulkan kudeta sistem pemerintahan yang bersifat menindas hasil pendapatan masyarakat Banten. Di sisi lain, Ratu Syarifah rela menyediakan lada dalam jumlah yang cukup besar kepada kolonial Belanda. Bahkan, proyek-proyek pembangunan di istana dibebankan seluruhnya kepada rakyat dan kalangan bangsawan. Selain itu, Ratu Syarifah dan Pangeran Syarif memerintah dengan sangat arogan, sehingga menimbulkan reaksi sosial yang dilakukan oleh dua pemimpin besar, yaitu Kiai Tapa, seorang pemimpin kultus mistis,
dan Ratu Bagus Buang, seorang anggota keluarga kesultanan yang mempropaganda para petani untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan kudeta Ratu Bagus Buang dan Kyai Tapa tahun 1750 sampai 1752. Didorong semangat penduduk lokal yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang dibuat oleh Ratu Syarifah dengan sistem tanam paksa dan pajak yang tinggi. Para tokoh pemberontak mengembangkan pengaruh mereka yang cukup luas, meliputi sebagian besar keluarga kesultanan yang menuntut keras pengusiran orang Belanda dan pemecatan Ratu Syarifah Fatimah. Situasi itu telah membuat Ratu Syarifah meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk memadamkan gejolak sosial yang dilakukan oleh para pemberontak. Di sisi lain, VOC yang sedang mengalami kondisi buruk karena terlibat terlalu dalam menangani urusan perang suksesi di Jawa. Pada tanggal 9 November 1750, pasukan aliansi yang dilakukan oleh Ratu Syarifah dan VOC berjumlah 800 orang dapat dikalahkan oleh para kaum pemberontak. Hal ini dikarenakan ekspansi pemberontak yang cepat meluas di wilayah pusat Istana Kesultanan Banten. Situasi yang begitu mendesak bukan hanya memaksa pasukan VOC yang mengirimkan bantuan sejumlah 460 orang yang terdiri dari 278 orang Eropa dan 182 tentara pribumi, tetapi mampu dipukul mundur oleh para pemberontak yang berjumlah 7.000 orang yang dipimpin oleh Kyai Tapa dan Tubagus Buang sehingga menelan korban 27 ofisir dan serdadu dari Eropa. Kemenangan gerakan sosial yang dilakukan oleh rakyat Banten terhadap kolonial Belanda ini tidak terlepas dari patron klien yang tercipta antara elit agama dan elit bangsawan yang didorong dengan ikatan solidaritas rakyat yang kuat. 2 bulan setelah pemberontakan pecah, mata-mata VOC menemukan bahwa Kyai Tapa telah mengirim Sundanara, Pangeran Caringin, untuk pergi ke orang Inggris di Selebu untuk meminta bantuan melawan Belanda. Sundanara memiliki reputasi menjadi elit lokal yang paling berpengaruh di Banten pada masa itu. Dikenal juga bahwa Sundanara telah terlibat dalam eksplor lada rahasia yang dihasilkan di daerah yang berada di bawah pengawasannya. Keterlibatan beberapa bangsa Eropa seperti Inggris yang membantu persediaan mesiu dan persenjataan dan Prancis yang membantu menyediakan 140 kapal yang ditukar dengan lada. Kemenangan yang diperoleh telah memberikan kepercayaan diri terhadap para pemberontak, sehingga para pemberontak menunjuk dan memproklamirkan Ratu Bagus Buang sebagai Sultan yang mendapatkan gelar Abu Nasr Muhammad Yusuf Ahmad Adil Ar-Rafiddin. Walaupun demikian, VOC yang terdesak oleh serangan para pemberontak mampu mempertahankan benteng di tengah kota meski sebagian besar wilayah Banten telah jatuh ke tangan kaum pejuang rakyat tersebut. Pasukan pemberontak juga mulai mengancam perbatasan Batavia dan memaksa VOC untuk meninggalkan posnya yang berada di Tulang Bawang Lampung. Berdasarkan laporan VOC, para pemberontak telah dibutakan oleh para pemimpin mereka dengan ideologi perang suci, sehingga para petani lebih baik mati di tempat daripada menyerah kepada bangsa Eropa. Peristiwa ini telah membuat pemerintah kolonial Belanda melakukan langkah atau strategi yang lebih baik agar tidak mengalami kekalahan kembali. Komandan yang diinstruksikan menjadi mata-mata oleh pemerintah kolonial dan berhasil mengetahui tentang rencana para pemberontak, sehingga pemerintah kolonial Belanda memperkuat garnisun pos dengan mengirimkan pasukan yang berjumlah 1.000 orang Eropa dan 350 orang pribumi. Walaupun para pemberontak sering melakukan perlawanan, tetapi kekuatan kompeni Belanda dapat mempertahankan diri dari berbagai serangan rakyat Banten. Bahkan pasukan tentara kolonial Belanda mampu mendesak para pemberontak hingga melarikan diri ke Gunung Maunara. Sementara itu, Ratu Syarifah yang dianggap sebagai penyebab utama dari kekacauan ini ditangkap bersama anak laki-lakinya, kemudian diasingkan ke Pulau Edam di Teluk Batavia pada tahun 1751.
Setelah kepergian Ratu Syarifah, tahta kekuasaan kesultanan kemudian diserahkan kepada Pangeran Arya Santika, saudara laki-laki Sultan Zainal Arifin yang sedang dalam pengasingan. Namun demikian, perlawanan terus berlanjut dan para pemberontak terus mendekat ke pusat kota Banten untuk membuat gangguan terhadap pelantikan Sultan baru dan Pangeran Mahkota pada bulan Februari hingga Mei 1752. Serta berusaha menghubungi beberapa anggota keluarga istana yang tidak senang dengan pelantikan Pangeran Gusti. Meskipun ada perlawanan dari para pemberontak untuk menghentikan penobatan Sultan, tapi Pangeran Adisantika tetap dilantik sebagai Sultan dengan gelar Abul Mohali Muhammad Wasi Zainul Halimin 20 pada tahun 1753. Putra Sultan Zainal Arifin yang diasingkan telah dibawa kembali dari pengasingannya di Sri Lanka, yang kemudian diangkat menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan Zainul Ashikin yang berkuasa pada tahun 1753 sampai 1777. Sultan Zainul Ashikin telah menandatangani perjanjian dengan kolonial yang menetapkan bahwa Kesultanan Banten telah menjadi negara jajahan dari kolonial Belanda dan mengganti kerugian terhadap kolonial Belanda karena penumpasan para pemberontakan yang dipimpin oleh Kitapa dan Ratu Bagus Buang yang menelan biaya yang cukup besar dari pihak kolonial Belanda. Para pemberontak yang terdesak oleh pasukan militer kolonial Belanda telah menarik diri ke daerah Priangan dan Jawa Tengah. Selain itu, para pemberontakan yang terus berkurang akibat logistik yang susah didapatkan dan persenjataan yang kurang memadai, serta ditangkapnya para pemimpin gerakan sosial telah mengakibatkan menurunnya semangat perlawanan yang dilakukan oleh para pemberontak. Sementara itu, Ratu Bagus Buang berhasil ditangkap oleh pasukan militer Belanda dan Kitapa yang berhasil lolos dan melarikan diri dari kejaran para pasukan militer telah membuat para kompeni berhasil memadamkan gerakan sosial rakyat Banten yang berjumlah 2.000 orang pada tahun 1754. Peristiwa pemberontakan ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi VOC sebelum akhirnya dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Kitapa dan Bagus Buang. Dengan menguasai sentral-sentral kekuasaan di Jawa, maka kolonial Belanda berhasil meningkatkan konsolidasi kekuasaan sehingga dapat mengontrol wilayah-wilayah pelabuhan di Laut Jawa. Bahkan setelah wilayah Banten mampu dikuasai kolonial Belanda, banyak daerah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial. Bahkan setelah wilayah Banten mampu dikuasai kolonial Belanda, banyak daerah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketika Abul Mafakir Aliuddin berkuasa menggantikan Arya Santika selama 14 tahun, penghasilan Kesultanan Banten ditetapkan oleh kompeni yang memanfaatkan keuntungan dari pengaturan jual beli komoditi lada. Dari pengaturan penjualan lada ini, Sultan menerima 30.000 real Spanyol per tahunnya. Selain menerima keuntungan dari penjualan lada, Sultan juga menerima pajak 10% dari hasil pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Banten di tanah kesultanan dengan pasokan 4.000 sanga padi. Tetapi berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh Sultan dan kolonial Belanda, maka pajak dinaikkan hingga mencapai 18.000 sanga. Polemik kekuasaan di Kesultanan Banten telah menimbulkan terjadinya intervensi Belanda di dalam pemerintahan. Hal ini menjadi awal kerusuhan yang terjadi di Banten, terutama dalam mengambil hak monopoli perdagangan dan melemahkan kekuasaan Kesultanan Banten. Selain itu, Sultan Haji yang telah terprovokasi telah memberikan tanah kepada VOC untuk digunakan sebagai benteng pemerintahan. Kekacauan yang terjadi di dalam istana telah menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya perebutan kekuasaan yang dilakukan Ratu Syarifah dengan memprovokasi putra Zainal Arifin dan memfitnah Sultan mengalami gangguan jiwa telah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat, terutama ketika Ratu Syarifah bertindak arogan terhadap rakyat Banten.
Elit bangsawan yang tidak senang dengan kepemimpinan Ratu Syarifah dan anak angkatnya telah menimbulkan gerakan kudeta yang dilakukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa dengan didorong oleh masyarakat Banten telah menimbulkan pemberontakan yang cukup besar. Meskipun peperangan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan militer Belanda, tetapi peristiwa ini telah merugikan uang kas negara Belanda, sehingga berakhir pengasingan Ratu Syarifah yang dianggap menjadi dalang atas terjadinya pemberontakan tersebut. Hasil dari semua kekacauan ekonomi yang ditimbulkan pada akhir abad ke-17 adalah bahwa kesultanan ditransformasikan dari sebuah negara dagang di mana pendapatannya berasal dari perdagangan luar negeri menjadi negara sewa yang sebesar 65% memiliki pendapatan berasal dari pajak pertanian dan sewa tanah. Sistem transformasi yang berjalan tidak menguntungkan dan memperbaiki kondisi keuangan kas Kesultanan Banten, tetapi memperlemah perekonomian domestik.